Para Iwan dan Ahwat, bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karma Syekh Abdul Rahman kita bisa kumpul kembali dalam rangka khotaman mingguan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini. Allah ampuni dosa-dosa. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karena Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran yang kita jalani sekarang itu namanya Toreko Sufiyah atau tasawuf. Toreko Sufiyah, Toreko itu artinya jalan, metode, cara atau kebiasaan. As-Sufi, orang-orang sufi, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih ucapannya, orang yang bersih jiwanya. Atau disebut juga ilmu tasawuf, atau juga disebut ilmu Toreko Sufiyah, Toreko atau tasawuf, atau ilmu suluk, suluk Toreko, ada yang mengatakan begitu. Tapi semua itu diringkas dengan kata-kata tahali, tajali. Takhali menggunakan huruf kha. Takhali itu pakai alif bengkok. Takhali secara bahasa artinya mengosongkan. Tahali artinya menghiasi. Tajali artinya nampak. Jadi kalau orang pengen tahu ringkasan ilmu tasawuf, ilmu Toreko Sufiyah, sekedar ilmu pengetahuan saja cukup dengan tahali, tajali. Tapi itu hanya pengetahuan saja. Ambil kita satu tentang takhali, artinya mengosongkan. Bisa artinya membersihkan. Bisa artinya meninggalkan sesuatu, hal-hal yang menyebabkan orang itu jatuh dosa. Meninggalkan sesuatu, hal-hal orang itu kotor jiwanya. Ketika seseorang kotor jiwanya atau hatinya, maka istilah orang sufi yaitu dengan ditakholi. Takholi itu dibersihkan. Takholi, tahali, tajali, tiga teori tersebut baru jadi ilmu pengetahuan saja. Maka harus ada seorang pembimbing. Orang bicara taholi, mengosongkan, membersihkan, tanpa ada guru mursyidnya, kata Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, takholi itu butuh seorang guru. Kalau orang baca doang gampang. Taholi, tajali, oh itu tasawuf. Tapi taholi itu kata Syekh Amin Al-Qurdi butuh seorang pembimbing. Pembimbing itu namanya waliya mursyida atau guru rohani atau bapak rohani. Kenapa dikatakan waliya mursyida? Karena ada dasar dalam surah Al-Kahfi. Barang siapa di dunia ini tidak ketemu waliya mursyida, maka orang tadi akan sesat, melantur jalannya, perjalanan ruhaninya, kalau nggak didapatkan waliya mursyida. Kemudian kenapa dikatakan guru rohani atau bahasanya syekh ruhani?
Karena guru rohani ini berfungsi sebagai orang yang mengetahui murid-muridnya, khususnya murid-murid atau dewa bimbingannya, untuk usul kepada Allah. Seorang guru rohani itu tahu si muridnya, artinya kotoran di muridnya, hal-hal yang menghalangi di muridnya, maka digunakanlah, kalau bahasa sufi, bahasa toreko sufia, namanya dia taholi itu murid. Jadi taholi itu butuh proses, butuh. Maka Syekh Abdurrahman, guru kita bersama, mursyid kita bersama, guru rohani kita bersama, untuk membersihkan kotoran-kotoran jiwa atau sifat-sifat yang tidak terpuji di diri kita, ujub, takabur, sombong, riya, dan lain-lainnya, itu harus ditaholi. Nah, maka dikasihlah oleh Abah Guru zikir awal, yaitu zikir jahar, kalimat tauhid la ilaha. Nah, itu cara taholi secara zahir, la illallah, la illallah, la illallah. Nah, itu taholi itu. Artinya si murid ketika mendawamkan apa yang diberikan gurunya, maka si murid tadi, apa yang ada di dalam hatinya, jiwanya, pikirannya mulai bersih. Kok la ilaha illallah bisa membersihkan? Bagaimana caranya? Oh, ini secara ilmu rohani, ilmu batin. Karena yang memberikan itu Syekh Mursyid. Bagaimana kalau kita baca sendiri? Ya silakan. Bisa nggak itu membersihkan kalimat la ilaha illallah? Maka kalimat la ilaha illallah dari Syekh Mursyid, daripada guru-gurunya sampai ke Rasulullah, itu mampu menghilangkan kotoran-kotoran jiwa atau penyakit maknawi. Penyakit maknawi itu penyakit yang kadang kita tidak merasakan, tapi orang tahu. Penyakit hati, maradu kolbiun. Maka maradu kolbiun, penyakit hati itu nggak bisa kita ngobatin sendiri, nggak bisa. Maka kata Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Darul Qulub, dia butuh di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Makanya taholi seseorang itu akan berhasil kalau di bawah bimbingan guru mursyid. Nah, mursyid ini siapa? Ya guru toreko. Berarti orang itu untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor harus masuk toreko. Maka toreko jadi hukumnya fardu ain masuk toreko. Kenapa toreko kok jadi fardu ain? Karena perjalanan toreko itu membersihkan kotoran-kotoran jiwa kita, membersihkan hati. Kalau tanpa toreko nggak bisa. Sama wirid aja sendiri dah. Saya mau baca Quran aja. Saya mau baca sholawat aja. Nggak bisa. Kecuali ada gurunya. Gurunya itu nggak sembarangan. Tapi si guru itu ya alam, dia tahu tentang rohaninya murid. Kalau kita berguru kepada orang yang buta mata hatinya, dia nggak tahu kotoran-kotoran kita nih, kotoran hati kita. Kata Abah Guru, kata Syekh Abdurrahman, jangan diguruin. Percuma kita berguru, orang tadi nggak tahu tentang kotoran kita. Dia hanya bisa ngajarin tentang sholat, tentang cerita kiamat, tentang kodok dan kodar, atau sifat 20 aja. Tapi si guru tadi tidak tahu ruhani atau penyakit rohani muridnya. Nah, guru seperti itu kata Abah tinggalin. Kenapa? Karena guru tadi tidak bisa menyelamatkan dunia maupun karena dia aja nggak tahu. Berarti guru yang gimana? Guru yang ngerti penyakit rohani muridnya. Ada orang zaman dulu ngebunuh 99, ya kan? Karena dia udah merasa jenuh,
dengan pembunuhan 99, akhirnya ada kesadaran diri, kesadaran batinnya, rohaninya. Dia cari guru. Datanglah ke guru yang paham tentang ilmu zohir. Kata guru yang ngerti ilmu zohir, kamu sudah berbuat dosa 99. Ini nggak bisa diampuni. Kamu neraka dah. Wah, marah. Nggak bisa diampuni. Orang yang kriminal tadi, pembunuh tadi, daripada gua nggak diampuni, gua bunuh aja kalian guru. Bunuh 100. Tapi kesadaran dirinya masih ada, pengen nyari guru. Itulah kesadaran rohani. Orang yang tukang judi pasti ada bosannya, betul nggak? Orang yang main cewek pasti ada bosannya nggak? Orang yang mafia pasti ada bosannya nggak? Kenapa? Karena ada rohani. Karena di diri kita ada jasad, ada ruh. Kenapa orang itu bisa kurang ajar, bisa bejat itu? Karena ngikuti apanya? Jasad ngikut ke si nafsunya. Tapi orang itu ada kesadaran nggak? Ada. Preman kurang ajar aja pengen istri yang soleha ya. Coba preman-preman pasar, preman-preman terminal, apa dia pengen nikah dengan bini yang kagak soleh? Enggak, pengennya bini yang soleh. Walaupun dia sableng apa. Berarti ada kesadaran kan dirinya. Gak mau pengen kayak dia. Sama orang tadi juga, dia udah bosen ngebunuh orang dulu. Tapi karena ngadepi gurunya tadi buta mata hatinya dengan dalil. Orang begitu mah jangan diapain dalil, harus dia elus. Jangan kasih sayang. Kalau pakai dalil ya begitu. Pakai syariat. Oh, Anda nggak diampuni. Raka. Tambah. Orang tadi emosi nggak? Emosi. Tapi tetap kesadaran dia cari temu guru. Itu guru gak menjustik, gak menilai orang, gak menilai kelakuan. Kalau bahasa kita nih, guru, saya pengen berguru, nanya, saya udah 99, ada guru mengatakan saya masuk neraka, misalnya nih dibahasain bebas aja. Apakah saya ngebunuh 100 masih ada taubat buat saya? Nah, karena guru ini ngelihatnya ruhani bukan jasadnya, bukan latar belakang, maka guru rohani tadi, wah, dosa kamu baru segitu, sebesar gunung Semeru atau gunung apa, itu masih diampuni oleh Allah. Senang gak tuh orang? Ada harapan dong. Ya karena manusia itu kan harus dikasih harapan. Jangan dikasih rasa takut mulu. Maka ada istilah rogbah tadi buat tarhib. Kasih senang, kasih takut, harus diimbang. Akhirnya ada roja, ada harapan. Oh berarti harapannya masih apa? Masih bisa diampuni. Karena si guru yang ketemu kedua ini dia tahu. Yang dilihat bukan latar belakang dia, bukan jasa zuhirnya pembunuhan, tapi luasnya si guru rohani tadi masih ada kamu tempat pintu tobat. Nah, itu guru mursyid tuh seperti itu. Orang tadi senang dong. Akhirnya orang tadi senang, dia akan suruh cari tempatnya, jalan, karena udah ini balik lagi dia jalan pengen ketemu lagi. Ini di versi lain. Pengen ketemu guru tadi kan tengah-tengah kampung tuh, antara dosa sama tobat. Tapi intinya bukan itunya. Intinya dia ketemu guru mursyid. Nah, ketika guru mursyid ketemu guru mursyid, karena yang ngomong guru mursyid atau guru rohani, bapak rohani, sampai ruhnya itu rebutan siapa? Malaikat rahmat. Yang satu malaikat azab pengen narik, tapi dia kalau cerita itu kan diukur
tapi kita nggak ngambil itunya, tapi guru rohaninya itu. Karena yang ngomong guru rohani, dia punya tanggung jawab, punya akhirnya yang rebutan malaikat apa? Rahmat. Sama kita pun dengan Syekh Abdul Rahman. Murid kita nih itu banyak dosa nggak? Banyak. Kotoran banyak, segala dosa. Pernah semua murid Abah yang datang 16.800 kemarin. 16.850 ya? Mana beli Pak? Hah? 16.835 itu murid Abah bawa sampah. Sampahnya bukan sampah daun, sampah maknawi. Jadi kita jangan menganggap saya kan udah haji, saya kan udah ibadah, udah ini. Datang ke guru mursyid udah ketahuan. Tapi kita alhamdulillah sudah ditakdirkan oleh Allah, ketemulah guru mursyid, sampah maknawi kita bisa bersih gara-gara ketemu guru mursyid. Makanya Abah mengatakan dalam kuliah tarbiyah, penjino, tukang copet, ada tukang maling, dal di sini. Itu Abah itu. Jadi Abah itu nggak melihat siapanya, latar belakang orang. Selama orang itu datang ke guru mursyid, berarti pintu tobat terbuka nggak? Terbuka. Makanya murid Abah itu dijuluki makom tobat. Semua yang 16.835 itu makom tobat. Tapi kadang makom tobat itu kita nggak sadar karena nggak ada yang ngejelasin. Jadi yang 16.835 kata Pak Abu kemarin, kita ini semuanya punya makom tobat. Maka ada istilah mandi, mas sholat, enak kan sama guru mursyid. Kalau kita baca istighfar sampai ribuan tasbihnya dengan 8 meter tanpa guru mursyid, kira-kira diampunin nggak? Tasbih muter yang ini kan 500 nih. Oh iya, astagfirullah. Istighfar atau kita kan istighfar minta ditutupkan dosa-dosa kita. Tanpa guru mursyid nggak bisa. Sampai berbusa istighfar ribuan ya. Karena ngelihat hadis, siapa yang istighfar 100 dosanya diampuni. Termotivasi nggak? Termotivasi dong. Astagfirullah. Terus aja. Tapi dia nggak punya guru mursyidnya. Makanya perlu guru mursyid itu seperti itu. Karena kita itu diibaratkan orang lolong, tau lolong? Buta. Apa aja kita baca kan? Baca Quran dengan harapan pahala. Baca ini karena ada keterangan agama gitu. Keterangan agama itu benar nggak? Benar. Baca ayat kursi, baca Asmaul Husna, ya kan? Semua keterangan-keterangan dalam agama benar semua. Tapi ada yang tersembunyi. Boleh kau baca Asmaul Husna, tapi ada mursyidnya. Boleh kau baca ini, tapi ada guru mursyid. Artinya apa? Guru mursyid itu fungsinya ketika si murid wirid, zikir, guru mursyid tahu tuh, jangan zikirin ini, panas. Karena si murid itu sablang, pengen bisa dia, akhirnya dia wiridnya apa? Ya kohar, panas gitu. Ya kohar. Karena dia tahu penjelasan, kalau baca ya kohar nanti gagah, ngebawa. Ya kohar. Sama guru mursyid, stop. Jangan baca itu. Kenapa? Karena ya kohar itu mengandung wiridannya panas. Diganti ya latif, ya lembut. Jadi punya guru mursyid itu kita tahu karena kita lolong, buta mata hati, apa aja dibaca dengan harap-harap kan. Tapi sama guru mursyid, tar dulu, jangan baca itu ya. Dari guru aja ya, kalimat la ilaha illallah. Sekalipun itu panas, membakar la ilaha illallah, tapi adem.
Kenapa? Karena ada hodam guru mursyidnya. Tapi kalau Anda tidak berguru mursyid, dapat la ilaha dari kiai, dari ustadz, suruh baca la ilaha illallah setiap sholat 1000. Pertama sih enak, 1000, wah enak nih. Besok lagi baca kali lagi. Nah, kedua enak, ketiga enak, udah seminggu. Karena itu tuh diriadokan sampai 40 hari, kata kiai tersebut, akhirnya datang tuh. La ilaha illallah datang. La ilaha illallah benar gak tuh? Tidak ada Tuhan kecuali karena si murid ini atau seseorang ini bergurunya sama kiai yang bukan notabene mursyid, dia baca tuh la ilaha sampai 40 hari diredohin. Datanglah waridnya. Nah, waridnya gede banget lagi. Tuh. Kan kita harap-harap kita apa? La ilaha kan kalimat tauhid. Ya kan? Kok bisa bahaya? Karena dia diredohin gitu. Sampai 40 hari kan. Oh, enak. Ketika waridnya itu datang, dia nggak kuat. Yang terjadi stres. Akhirnya orang nuduh. Tuh, yang dikira lo stres no. Stresnya kenapa? Karena landasannya kata Abah belum siap. Makanya banyak orang yang nuduh jangan ikut torekoh, stres. Baca la ilaha illallah kan gitu. Tapi ternyata sama guru mursyid beda. Makanya dikasihlah kadar. Kalau emas kan ada kadarnya. Ada yang emas 22, ada yang emas padam ya. Ada yang emas 24 karat. Nah sama, kita pun ada kadarnya. Jadi baca la ilaha cukup 165. Itu kadarnya segitu. Kadar segitu aja. Jangan lebih. Boleh lebih kata Abah 200. Jangan lebih. Yang 5 waktu beda kalau ada acara-acara khusus kayak Atako. Yang mimpin Atako juga harus bisa komunikasi dengan goib loh. Yang mimpin Atako, yang mimpin jaga kayak Abah kan, Abah bisa komunikasi dengan Rijal Goib, bisa komunikasi dengan Abah Hoer, itu mursyid. Makanya ketika guru mursyid itu masih ada di dunia, setelah komunikasinya kepada siapa? Gurunya, Abah Hoer, Abah itu. Ketika ada orang datang, Bah minta Atako supaya usaha maju, insya Allah. Cuman harus berkorban. Ngeluarin dulu berapa? 15 juta. Pikiran Ikhwan negatif. Di Bogoran duit mulu, masa la ilaha 15 juta. Dulu ada orang kayak gitu, mati itu yang ngata-ngatain Bogor. Dia diam di Bogor sama si Kacung. Cerita tuh di Barnis. Di Bogor mah duit mulu, suka 15 juta, 20 juta. Padahal mah 15 juta itu kecil. Karena beli kambing dulu. Yang ikut zikirnya 40 orang. Satu orang 50.000. Iya. Gak mungkin kita nggak ngasih guru dong. Ada Iwan yang ngata-ngatain seperti itu, mati. Karena dia nggak tahu itu rahasia guru, rahasia mursyid, menjelek-jelekin Bogor. Itu Atako di Abah seperti itu. Paling minim 15 juta. Tapi guru tahu. Naik derajat tinggal naik derajat tahu. Nah itu guru mursyid. Tapi kalau Atako cuma harap, ya tolong namanya. Makanya yang mimpin Atako itu harus bisa apa? Komunikasi dengan guru. Mursyid pun berkomunikasi dengan guru. Abah itu nggak pernah jumpa jampe. Cuma kadang muridnya suka bawa air. Ikut ngikutin. Abah mah nggak perlu. Ya kan ada yang ngeliat orang gitu ya, Bah. Abah nggak perlu gitu. Cukup kalian tawajuh ke Abah, apa yang diucapkan
insya Allah kabul gitu kan orang apa ini bacain Fatihah ya kan, ini bacain buat arwah bah. Kata Abah cukup dengan tawajuh robitoh ke Abah, apa yang diinginkan kabul. Itu zaman Abah, karena ada orang tawajuh aja, makanya Abah kan kadang udah keluar kan ya, sebulan 2 bulan keluar kan. Kenapa Abah keluar? Biar tawajuh murid-murid. Bagaimana tawajuhnya nih? Latih Pak Mai. Tawajuh kita kepada guru itu namanya arasnya kita, Ka'bahnya kita. Ka'bahnya kita siapa? Syabdur Rahman. Kita mah Ka'bahnya kemana? Ke Mekah ya. Ketika kita dibawa bimbingan guru mursyid, berarti semuanya tawajuhnya ke siapa? Ke guru semuanya. Makanya Abah kalau nggak keluar 2 bulan 3 bulan kan kangen sama muridnya. Sengaja Abah berdiri, ayo tawajuh ke Abah. Robito, bayangin Abah, lihat Abah ya. Nah, bagi orang-orang yang nggak paham tentang kemursidan, dibilang apa? Musyrik. Kok ke guru tawajuh? Ini wajah tu wajah ke siapa? Yang enggak kalau diumum. Ini wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ard. Itu kan Nabi Ibrahim. Aku arahkan tawajuh itu hati ya, kepada pencipta langit dan bumi. Karena kita seorang murid para mursyid, murid mursyid Abah nih, tawajuhnya ke siapa? Ke guru. Kok guru? Kan dia manusia biasa. Beda. Punya karomah. Kenapa punya karomah? Udah pilihan. Kita posisinya tadi masih posisi taholi, banyak sampah maknawi, banyak keinginan, banyak ini. Maka dengan masuk di bawah bimbingan mursyid, keinginan-keinginan yang menggebu mulai apa? Mursyid itu bisa ngeredam. Itu guru mursyid. Beda sama kiai, beda sama ustadz lain. Kalau ustadz kiai suka emosi kan. Kalau guru mursyid enggak. Bahasanya apa? Insya Allah. Kubul. Insya Allah. Kubul gitu doang. Kalau yang bukan dari guru mursyid, artinya dia bukan pangkatnya guru mursyid, seorang guru, banyak trik tau nggak? Nanti beli minyak ya, harganya 12 juta. Padahal minyak itu harganya 12. Ini udah diwiridin nih. Ini udah diwiridin nih. Beli sawat Kamilah 4.424. Maka harganya mahal. Artinya apa? Ganti waktu dong, 12.000 wiridan. Nah itu di luar guru mursyid. Ketika kita belajar guru mursyid, atau kok 12.000 harus dibaca bareng-bareng. Tapi kalau di luar guru mursyid ya kiai, ustadz, apalah ajengan datang. Padahal adanya di Jatinegara itu. Tegal kulit macan lah. Nih kulit macan, apa kijang tuh mas? Diwapakin lah. Pakai pulpen merah. Padahal spidol dibilang Japaron. Jadi kasih minyak wangi. Hah? Ya, parung di mana aja banyak itu Jatinegara tempatnya. Jati Bening. Ada monyet-monyetan. Tuh, kenapa di luar guru mursyid belajar seperti itu? Mereka ilmu hikmah, ngereka-reka gitu. Ada apel jin, dalamnya bubur, harganya berapa? 20 juta. Ada madat, tahu madat? Madat sama buhur beda. Kalau madat kan bulat tuh, buat jin dia mah. Kalau buhur buat hodam-hodam.
Kodam malaikat 7. Batotil, kototil, jahatotil, samuris, maimun. Makanya ada lambangnya. Pagar, ha, mim. Kan ada yang gitu. Saya mau belajar yang gitu. Itu namanya malaikul abyad atau malaikat tuh. Orang Islam digitunya senang. Ini buat dagang nih. Sabuk, dalamnya kan kertas sebenarnya itu. Tulisan. Diwiridin. Kayaknya tasbihnya panjang. Ya. Diwiridin terus. Tambang layangan itu bang. Beli pada kalah lagi. Kalau gitu kan wiridinnya Allah. Langkah tunggalnya. Makanya kita ketemu guru mursyid di zaman modern ini, alhamdulillah. Karena orang Islam banyak dibohongin, kita pun masih dibohongin. Dia ngeliat goib. Nah, banyak orang tarekat ketipu. Saya lihat ini nih, di rumah kamu ada ini ya. Dia terka-terka itu. Di pohon jambu lah, di pohon kelapa, di dapur lah, rekan-reka. Akhirnya kita ke bawah nggak tuh? Ke bawah. Apa belajar sama guru mursyid seperti itu? Insya Allah pikirin aja. Apa tuh cara ngomong gitu? Kalau kita kan banyak mau, bah gini, zikir yang benar aja, zikir yang benar. Tuh guru mursyid nggak pernah, masih wapak, masih apa lagi, Quran Stambul kecil, macam lah yang gituan. Karena orang-orang hikmah itu banyak ngeduitin gitu loh. Banyak ngeduitin. Maka kita bersyukur ketemu guru mursyid, ketemu guru yang benar-benar tahu zahir batin kita. Kita orang berdosa ketemu guru mursyid, kira-kira bersih nggak? Bersih. Sholat kita kagak usuh jadi usuh nggak? Yang ngusuhin siapa? Padahal zahir kita kagak usuh. Tapi rohani nyantel. Itu mahal belajar sama guru mursyid itu. Sholat kita bertahun-tahun ya sholatnya ingat kemana-mana. Bener nggak? Hah? Iya, semua pasti orang sholat ingat kemana-mana ya. Karena kita punya guru mursyid, ingat guru mursyid ya udah kabul sholat kita. Nah ini bahasa toreko, jangan bahasa syariat. Masa kita ingat Syekh Abdul Rahman sholat kita dikabul? Nah, kalau kata orang syariat apa? Satlo. Tapi jangan dengerin mereka. Ngapain kita orang toreko dengerin orang syariat? Karena kamarnya beda. Kalau orang syariat mah kamarnya ya setiap bekerja pasti ada pahala. Kalau orang toreko enggak. Ngamal ikut guru Robitoh Mur. Nah, kamarnya beda. Kalau orang syariat sholatnya ke Allah. Ya benar sih kalau sholat ke Allah, tapi benar gak dia ke Allah? Apa? Jangan-jangan hatinya dunia. Kalau kita sholatnya tawajuh, Robitoh Mursyid ke guru dulu. Karena kita merasa kagak mampu. Sholat yang sempurna, tapi guru bisa sempurna. Karena guru mursyid itu nambah, atau nambah enggak? Sesuatu yang nakis, yang kurang di kita ditambah sama guru mursyid. Makanya dikasih 7 latifah, pakai baju 7 latifah. Jadilah insan kamil muka. Pada hakikatnya insan muka kamil itu siapa? Syekh Abdul Rahman, dipakein baju yang kita. Baju goib lagi. Ada 7 titik. Kita itu punya baju goib gak? Punya. Baju zohir ada. Tapi kebanyakan orang pakai baju zohir. Bahkan mereka bajunya baju hodam. Pakai hodam. Semua hodam itu bangsa jin gitu loh. Si korin apa? Korin. Semua yang namanya hodam itu bangsa jin. Korin. Kalau kita dikasih baju nggak sama Abah? Ini baju yang mahal. Coba. Orang Yahudi nggak bakal tembus baju kita. Kalau baju ini warna-warni kan. Tapi yang baju yang mahal itu yang ditempel di diri
7 latifah tadi. Latifah qalbi, rusyidah, hobi, apa nafsu pola. Itu baju maknawi. Yang orang tadinya kurang ajar, bejat, hancur, pendosa, dikasih baju itu orang tadi berubah. Berubahnya dengan zikir. Siapa yang ngasih zikirnya? Syekh Mursid. Allahumma arfar hijabat aliyatum lil qalbal muridin mala toibihim laki anur min masil kiram apa lebih barokatim al-fatihah. Allahumma arfar hijabat aliyatum lil qalbal muridin. Ya Allah, bukakanlah hijab si murid ini, aku jadikan dia murid berserta latifah-latifahnya supaya ketemu cahaya guru-guru yang mulia. Kalau seandainya si murid ini nggak bisa tembus langsung ke guru mulia, ke para mursyid, cukup dengan barokahnya saja. Barokahnya. Kita itu nggak pantas bertoreko, apalagi toreko suluk. Tapi karena Abah itu punya amanah dari gurunya, dari Abah Hoer, kemudian dari Sultan Aulia, maka Abah menariklah murid-murid, sekalipun secara johir kita belum pantas, apalagi torekonya suluk. Pantasnya sih tabaruk, tapi suluk dia Abah. Tapi Abah lah yang menutupi kekurangan kita. Ketika sifat kita nggak bisa dirubah, maka Abah yang ngerubah sifatnya. Maka disebut ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab. Dengan terakhir tadi, dengan adab guru. Kita ngelakuin zikir jahat, zikir hobi, khotaman, kontinu, bulanan kontinu. Maka adab Abah akan mengalir kepada kita. Itu ilmu guru, marifat guru, adab guru itu akan berubah gitu loh. Akan merubah kita. Ilmunya dari guru, ngamalnya dari guru, marifatnya dari guru, adabnya dari guru. Kalau sudah ada Syekh Abdurrahman hadir di rohani kita, kita hanya bisa menangis. Bukan kegagahan. Hanya bisa ngeluarin air mata. Air matanya bukan dari luar, dari dalam dulu. Adab Syekh Abdurrahman masuklah ke para murid-murid. Bukan yang ditonjolin ilmunya, tapi adab Syekh Abdurrahman. Melihat yang senior, melihat yang begini, karena adab Syekh Abdurrahman itu hadir di diri kita nggak nyalahin. Kenapa? Murid Abah semua 16.835 murid Abah semua. Murid itu ada yang benar, ada yang ini, ada yang ini. Karena adab Syekh Abdurrahman itu hadir di diri kita, akhirnya kita apa? Tidak menyalahkan. Jasadnya sih beda, tapi ruhnya. Makanya kemarin Pak Abu ngajak, ayo bersatu. Bersatunya jangan jasad. Kalau bersatu jasad, itu namanya munafik. Harusnya bersatunya apa? Jasadnya nyatu, ruhnya pun nyatu. Dengan pakai adab guru kita Syekh Abdurrahman. Ketika adab Syekh Abdurrahman itu dipakai, kok adab Syekh Abdurrahman itu hadir gimana? Yaitu amalin jaharnya, amalin hobinya, semua taatin aturan-aturannya. Maka adab Syekh Abdurrahman yang ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru hadir dari kita. Kita nggak bisa nyalain, hanya bisa nangis. Kemana kan pada nangis tuh ketika zikir akbar kan? Benar nggak? Nangis. Guru, bukan person, bukan individu, bukan guru. Pak Abu juga mengakui kita tuh kurang ukhuwah, kurang persatuan. Dari mana persatuan itu? Ya dari pengurus-pengurus nggak ada ukhuwah, bener nggak? Silaturahim gini-gini kagak. Di cabang ya jalan masing-masing, ya kan? Kalau bahasa ini mah bergerilya gitu tuh. Kelompok ini ya bergerilya sendiri, majlis ini bergerilya sendiri. Jadi nggak ada apa? Kesatuan. Nah kemarin itu Pak Abu menyatukan, tapi jangan jasad, ruhaninya. Pakai apa? Adab guru. Karena ilmu latifah yang Abah kasih, zikir la ilallah, zikir hobi, itu bisa sombong orang. Hati-hati.
Udah khotam, sombongnya minta ampun. Kenapa? Adab gurunya nggak ada. Tapi kalau adab si Abdurrahman itu nyatu di dirinya, walaupun dia udah khotam khalwat, ngelihat dia yang bawa atau yang ini, nangis. Nggak ada permusuhan. Murid Abah itu nggak ada hanya nangis. Kenapa? Mau laki-laki mau perempuan ruhnya sama. Anak siapa? Anak ruhaninya Syekh Abdul. Tapi memang murid Abah ke bawah dunia, ke bawah jasad. Ketika jasadnya mendominasi, akalnya mendominasi, tunduk kepada nafsunya, akhirnya nafsi, jujur amat lu bahasanya. Sabodo teuing gitu. Kenapa? Adab gurunya nggak hadir. Kalau adab guru itu yang terakhir, adab guru hanya bisa menangis. Kemarin itu kan kumpul, semua tuh kan kumpul. Tahu ada berapa orang? Kumpul. Emang momen-momen itu seperti harus letakkan semua jabatan, letakkan semua keegoan. Yang dipakai adab gurunya, jangan ilmu. Kalau ilmu banyak yang sombong nggak? Latifah udah khotam, udah kholwat, udah tarbiyah, nggak perlu ngaji lagi, ya kan? Nggak perlu ngaji lagi, kenapa? Udah kholwat, udah khotam, gak usah dengerin ceramah lagi. Ada kayak gitu, karena merasa khotam. Saya aja masih butuh ngedengerin siapa? Murid-murid Abah bercerita. Kan murid Abah itu pengalaman rohani beda-beda nggak? Dengerin. Kalau dia ngalantur juga ketahuan. Murid Abah itu bisa jadi guru kita, karena pengalaman dari rohani saya Abdul. Ada murid Abah cerita begini, dengerin. Kalau dia ngelantur dibikin-bikin ketahuan. Karena toreko itu ketika sudah tajalli, mau bohong apapun kata tahuan. Ayo mau bohong apa? Ngomong tahuan. Taholi tahali, tapi harus punya guru. Kalau sudah tajalli bercongkol di diri kita, tajalinya siapa? Syekh Abdurrahman. Mau ngomong apa juga ketahuan. Mau ngomong di hati juga ketahuan. Karena pakai tajalli siapa? Jangan tajalli Allah. Tajalli Abdurrahman. Mana di ujungnya? Adab. Tahuan. Murid Abah itu nanti ujungnya ilmu, amal, marifat. Kalau tiga itu bisa jadi sombong mana? Ilmu dari guru, dia amalin, enak nih. Dia ngamal enak nih, enak ya. Lama-lama dia nggak mengakui kalau yang tasarruf, yang berbuat, yang melakukan, yang mengamalkan siapa? Dia nggak diakui, tapi bisa dikasih marifat guru. Wah, kalau marifat guru itu apa aja paham, apa aja paham. Tapi yang terakhir adab guru. Adab guru. Kalau sudah adab guru berjongkol, sesama ikhwan apapun nangis. Berselisih jasadnya boleh, tapi murid Abah nggak bakal lama nangis. Kenapa? Adab guru. Saya jamaah Mualim Perkoso berantem mulu masalah debat, tapi karena beliau itu dekat sama Abah, dorongan adab itu nangis, ngeguguk, gak bisa. Mau sombong nggak bisa, sama senior itu nggak bisa. Saya sama Mualim Perkoso debat mulu karena orang syariat, mau debat aja. Saya nggak debat beliau, sebenarnya kan songong. Beliau seni pendamping Abah. Karena kita ilmunya masih syariat, masih menggunakan akal, pengennya bener, makanya ngalahin senior. Padahal kita belum nyampe ke ilmu itu.
Tapi ketika ilmu guru, amal guru, maripat guru ada, walaupun kita mau sombong maupun mau gagah-gagahan di hadapan senior yang dekat dengan abah, itu nggak bisa, hanya lemes dan nangis, buktikan. Makanya kalau adab yang terakhir itu dipakai, murid abah hanya bisa ngerangkul. Ruhama baik, nahu. Benar. Lihat yang salaman. Ketika adab gurunya hadir, dia nangis kan? Pada baca Robi ya, tapi kerasa Allah. Tapi ketika ilmu yang ditunjukkan, gagah-gagahan dia. Ketemu guru kabur. Ketemu guru kabur. Berarti yang dipakai apanya? Ilmunya, rasa. Kalau ada nggak nangis. Saya sama siapapun, andai saya ketemu Barnis pun, karena saya udah jarang ketemu, pasti nangis. Karena kita itu semuanya ruhnya yang 16.835 itu anak maknawi Syekh Abdurrahman. Sekalipun kita bukan darah, turunan darah, tapi kita anak ruhani Syekh Abdurrahman. Kalau murid abah tahu ini adabnya, tuh yang kemarin tuh, yang kumpul nangis semua. Gak ada saling salah-salahan. Kenapa kata Pak Abu ini saling sandar, ini sindir? Ya pakai ilmu. Coba pakai adab guru. Pakai adab Syekh Abdurrahman. Senior apapun akan bersatu nggak? Lihat ke kamar kita, senior-senior nggak itu? Ke kamar Ciputat, kan senior-senior. Tapi mereka nggak menggunakan ilmu, menggunakan apa? Adab. Tahu endang, pandang. Juga belajar ilmu setan, udah belajar ilmu juri kata beliau. Kemana? Tapi apa? Yang ditunjukkan adab. Sampai beliau bilang, kalau ada ikhwan nanya ke saya, kata ke dia, masalah toreko, gini-gini, karena saya bukan badal kau, nanti tanya lagi ya. Itu adab, itu pandang orang senior. Perjalanannya sampai ditirai sama istrinya, sampai setruk kan, beliau setruk kan. Itu adab. Lihat yang ke kamar Ciputat, orang-orang senior gak? Senior, Mbak Yasin ya, senior semua yang ke kamar kita, yang ngobrol itu. Jadi mereka nggak bawa ilmu, bawa apa? Ada. Kamar lain ada nggak didatangin sama senior? Nggak ada. Senior kumpul gitu kan? Yang mereka bawa ada. Kenapa? Yang dilihat siapa itu? Syekh Abdurrahman. Yang Pak Abu kemarin bilang itu bisa bersatu, tapi yang ditunjukkan ada. Nggak ada gue senior, nggak ada paling-paling, nggak ada. Semuanya apa? Murid Syekh Abdurrahman. Waduh, itu kalau itu terjadi pakai adabnya Abah, hanya bisa nangis sih. Saya udah membuktikan sama Muhalim Prakoso bagaimana. Namanya kita anak baru, nentang aja. Masuk akal ajaran Abah itu kan. Mungkin kalau ketemu jasad beliau, kalau jasad kita mau nyombong gitu, kalau udah ketemu salaman pasti nangis. Benar. Ya nggak bohong, ngegupuk nangisnya. Tapi ada yang dorong gitu. Ada yang dorongnya siapa itu? Ya siapa dorong? Karena Muhalim Prakoso yang ngajak-ngajak kita itu kayak Barnis, kayak yang saya kan tahu ilmu ini dari Barnis. Kita didorong sama ada, bukan ilmu. Makanya kenapa murid Abah pada sombong, pada adigung? Itu ilmu. Ilmunya, karena sudah latih, karena sudah bukan. Berhasil murid Abah itu ketika melewati 3 fase. Ilmu guru, amal guru, maripat guru ada. Kalau dia berhenti di maripat guru, ya merasa udah tahu sama ilmunya, gitu loh. Tapi ketika ada dikedepankan, waduh, nangis.
Saya sama Pak Abu saya diomelin dulu. Lagi Latifah 7 khotam diomelin mulu saya. Karena saya dianggap orang pinter bawa kitab. Di ini mulu sama beliau dia apa? Sindir. Bukan itu. Kita yang masih Latifah emosi enggak? Siapa sih dia gitu kan? Tapi ketika sudah khotam, apalagi saya sudah menjalani khalwat tarbiyah, walaupun saya diomelin sama Pak, digebrak gitu, meja digebrak, jangan so bawa kitab begitu. Siapa itu? Apa Pak Abu? Apa itu? Artinya menjatuhkan apa? Menjatuhkan keegoan itu. Digebrak, jangan so pinter, jangan so kitab. Akhirnya setelah reda, cuma nama doang tuh dari Abah, kata Abah tuh, nama-namanya cuma dipegang, lulus gitu, dipegang namanya doang, nama ini dipegang, dilulusin sama Abah. Sebenarnya orang-orang khalwat itu belum tentu lulus, tapi karena Abah guru itu sayang dengan muridnya, karena sudah mau khalwat tarbiyah. Kan ada yang molor khalwat tarbiyah, ada nggak? Kan kalau tarbiyah tidur gagal itu. Tapi sama apa dilulusin nggak? Zikir kita yang nggak sempurna, yang 4.000 itu disempurnain nama apa? Dipegang namanya doang udah kerasa. Siapa yang di khalwatnya sukses? Gak ada. Sama Abah ditambah semua. Tapi orang yang khalwat dengan orang khotam beda pasti. Tapi kita jangan pesimis, patuh, ikutin aturannya, belajar sama guru mursyid. Sekali lagi, belajar kita sama guru, bukan sama kiai. Kalau sama kiai belajar ilmu. Kalau ilmu bawanya apa? Ego, ahli sorof, ahli nahu, ahli pekeh. Ya, kalau orang Jawa Timur kan ahli pekeh, ahli usul pekeh, ahli waris, apa paraid, kan tiba begitu. Tapi dia Abah suruh bawa kebodohan sama dosa perdo, dikasih itu bajunya ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Udah ketemu adab guru benar, gak bakalan kita mau ini. Walaupun si Kupong lagunya kayak gitu. Zohirnya begitu kan? Tapi kalau udah adab gurunya datang, dia diem. Jadi kita bisa membedakan murid Abah. Mana tataran dia baru ilmunya guru dengan adabnya guru. Banyak yang sompral, yang sombong, kata orang bilang sompral. Ketika mereka merasakan ilmunya Abah, hanya merasakan ilmunya Abah loh, dia timbulnya apa? Dulu nunduk-nunduk, sekarang udah latifahnya sama, udah khalwat tarbiyah sama, gitu loh. Nah, adabnya nggak dipakai. Coba dia pakai adab Abah, kan eng tuh mulai meh. Gua apanya ngehujat Abah mulu tuh. Ketika mulai mencerita bapaknya dia ngehujat, apa dihujat dekin. Ada pakai kursi roda, temuin Abah sama oleh eng tuh. Seorang mursyid yang ngerti rohani, Abah malah cium tangan sama bapaknya mulai eng. Dia tahu ngehujat itu, cium tangan. Walaupun gak diungkapin, yang suka ngehujat merasa diri gak? Hah? Akhirnya yang terjadi apa? Nangis. Nangis akhirnya. Itu kan dihujat gini-gini kan. Datang, Abah cium tangan ke orang yang hujatnya. Kira-kira yang dia ngerasa jelek-jelekin itu, ketika Abah cium tangan, dia merasa nggak tuh? Rasa apa tuh? Dia bersalah, akhirnya nangis.
Nah, disinilah ada guru itu. Jadi sekarang udah ketahuan perbedaannya mana nih murid Abah yang masih tatarannya ilmu, tatarannya amal, tatarannya baru marifat guru ketahuan gitu. Tapi kalau sudah 3 ditutup dengan ada guru, nah nggak ada istilahnya yang macam-macam. Semuanya hanya di sana. Nangis itu nggak dibikin-bikin, benar. Coba aja. Kayak terus amalin, jaga persatuan. Ilmu Abah ini benar. Kalau bangsa si siapa namanya, si Al-Farisi kan, Salman. Semakin ke sini, nanti orang akan mencari ilmu ini. Ilmu ini akan dicari. Walaupun orang dikatain, mana ceramah, cuma ngomong doang, mana kitabnya, mana ininya. Ceramah tentang corong guru mursyid nggak perlu pakai kitab. Kitabnya ada di mana? Amalin aja. Keluar ilmu itu. Kalau kita pakai kitab, tidur nggak nih? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Pertama sih keker, lama-lama Iya, pulas. Tapi kalau ilmu Abah corongnya untuk menyebarkan gak usah pakai kitab. Nanti dari dalam itu keluar. Keluarnya itu bukan hanya sekedar keluar. Kayak cahaya gitu kan, set itu. Tapi cahaya ini dikeluarin, cahaya itu nunggu. Nunggu apa? Landasan murid Abah nih yang latifah. Ini latifahnya diamalin apa kagak nih? Kan cahaya disampaikan nih, cahaya mursyid nih. Dia berhenti dulu tuh ilmu itu. Set aja. Wah, latifahnya nggak diamalin, diem dia. Akhirnya pahamnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun baru paham misalnya. Seperti itu ilmu apa disampaikan pada akal nih. Serat, ya kan? Cahaya mursyid dong, mangkol ulama, set aja. Landasannya, lihat landasan si Iwan tadi diamalin gitu, yang dalamnya latifahnya. Anda yang ngamalinnya jarang, ya mandap dulu. Akhirnya dia nggak dikasih paham, pahamnya apa? Setahun 2 tahun baru paham gitu. Nah, boleh dia mungkin dia landasnya baru paham. Set, gitu. Maka pelajaran guru mursyid itu ada yang sekaligus paham, berarti pengamalannya di dalam. Ada yang seminggu baru paham, ada yang sebulan baru, ada yang tahun-tahun baru paham. Ada yang nggak paham, ya kagak diamali. Bisanya ngehujat. Itu di mursyid itu seperti belajarnya. Ini kan mangkol ulama nih sampai ini set ya kan. Saya yakin sekarang ini kadang ada yang mudeng, kadang ada yang mudeng. Karena itu pengamalan. Kan landasan latifah itu landasan. Landasan ilmu, dasar ilmu. 7 latifah. Kalau itu diamalin terus, ketika mangkol ulama disampaikan, set kebuka, set kebuka. Pahman nabiyin wa ibnu mursyid wa malakal muqa. Jadi bersyukur kita sudah tanya dah semua jamaah itu. Yang orang awam, ibu-ibu malah di Buaran tuh di Pak Usman. Namanya banyak ibu-ibunya. Saya tanya setelah masuk Abah, Toreko Jikir, kira-kira tenang gak jiwa? Tenang, walaupun gak punya duit. Abangnya punya duit, jalan-jalan mulu. Jadi gak tenang lagi. Berarti kan kita tanya, ikut Abah itu kan tenang, bosan kagak. Bagaimana yang sudah talqin kemudian kabur, hilang? Berarti apa itu? Gak ada amalin. Dia nggak ngerti ilmu guru, amal guru udah dimasukin. Allahumma pada hijabat itu nukali barmudin ma'alato ibim liko anur, nggak masuk tuh. Kalau itu masuk, gak bakalan ninggalin ngaji. Kena rindu, kita tuh rindu, ruh, jasadnya
kadang ogah. Tapi ini tanya Roni, tahu kan si Roni, Sultan Roni itu gak mau ngaji, palanya jodoh-jodohin. Siapa yang jodoh dulu? Suruh ngaji. Biasanya gak mau ngaji, tiba-tiba ngejodohin pala. Aja, suruh ngaji. Apa kita ada seperti itu? Hah? Si Roni kan cerita ya, kalau nggak mau ngaji, mau taman, palanya jodoh-jodoh dia, siapa yang ngejodohin? Suruh jalan. Roni. Ada itu. Bekasi kan. Hah? Yang Bekasi. Orang gila itu mah. Ini mau orang benar. Itu mau orang gila. Ini mah nggak mau khotaman, nggak mau ngaji, tiba-tiba pala ini ngejodohin diri, suruh ngaji. Bukan orang stres. Ini yang ngasih ke Tatif Sono. Itu mah inabah kali. Beda itu. Ya makanya situlah tentang guru mursyid itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah paham ilmu guru mursyid, ya jangan dengerin orang yang nggak paham tentang guru mursyid. Apalagi kepancing debat. Udah kita mah, guru kita si Abdul Rahman. Wah, guru kan bukan satu, harus banyak. Kalau bisa mah 1000, ya terserah. Kalau kita punya guru 1000, itu kan berpengakuan, benar nggak? Ngajinya kan sebentar. Ngaji ngasih amplop, bang, ngaji ada kan. Kalau kiai-kiai begitu kan ngaji nih. Udah, dia mau ceramah, salam tempel, pulang dah. Ada apa? Saya murid dia, begitu. Kalau kita nggak kan ngaji kita apa? Gawam. Bulanan nggak ada pre kecuali sudah penutupan. Khotaman nggak ada pre kecuali sudah penuh. Nah, hidup kita itu terikat khotaman. Berat gak? Wah, berat gimana? Jauh dia kan. Berat. Bisa apa? Kita terikat dengan bulanan, benar nggak? Terikat dengan harian. Bagi manusia berat, ya pasti masih juri gitu. Makanya sabar. Kalau di Abah, orang kita terikat dong, harian, mingguan, bulan. Ya, sebenarnya enteng kalau memang isinya ngikutin ajaran guru, mah enteng, kadang berat, benar nggak? Iya. Bulanan kerja jalan, yang penting ada bensin 20.000 jalan. Kalau nggak tahu jalan, tanya, Pak, Kauripan mana? Begitu. Ciampea mana? Pasti orang nunjukin. Ripto misalnya, SMS minta barengan, ya barengan sama siapa? Kalau Pak Ripto jalan sendiri pasti ditunjukin dah. Nanya aja, Pak, Kauripan mana? No. Pak, Ciampea mana? Ke sana. Pak, yang arah Gunung Bunder, Meta Sudung, pasti ditunjukin. Ada yang nunjukin dah. Coba Pak Reto. Mana sendiri ya? Ya, sama itu. Apa pokoknya tanya Ciampea tanya Gunung Bunder. Tanya Gunung Bunder, arah Gunung Bunder mana? Dari Gunung Bunder Miftahul Sudur mana? Pasti nunjukin orang. Anaknya apa? Tim baca kan pesantren apa tulisannya? Ya pokoknya ajaran gurunya jangan sampai ditinggal, jangan sampai diiniin, jangan sampai dirusak dengan urusan dunia, urusan anak, jangan. Karena kalau ngelakuin itu termasuk rugi dunia akhirat. Kalau yang ngerti ajaran guru mursyid, nah, mudah-mudahan kita paham semua. Amin. Apa hakikatnya guru mursyid? Kalau udah tahu hakikat guru mursyid, gak bakal nyari guru lain. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ridwan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.